Malam itu, Danu duduk sendiri di pinggir danau yang sunyi. Hanya ditemani cahaya samar dari lampu senter kepalanya. Angin berdesir dingin, membawa bau lumut dan tanah basah yang menyengat. Joran di tangannya terasa berat, namun bukan karena ikan besar. Ujung joran itu melengkung perlahan, ditarik ke dalam kegelapan air yang hitam pekat. Sementara suara tawa lirih yang entah dari mana mulai terdengar di balik semak-semak belakangnya. Danu mematikan lampu senternya. Kegelapan total menyelimuti segalanya, menyisakan hanya pantulan samar bulan di permukaan air yang tenang. Suara tawa itu berhenti seketika, digantikan oleh suara dahan kering yang patah di kejauhan. Keheningan yang mencekam menyusul, namun Danu bisa merasakan embusan napas dingin di tengkuknya. Saat ia memberanikan diri untuk menoleh perlahan, ia melihat sepasang mata merah menyala, menatapnya dari celah pepohonan yang gelap, hanya beberapa meter di belakangnya. Klik, cahaya senter membelah kegelapan, menyinari sosok pucat yang berdiri di antara batang pohon. Sosok itu menyerupai seorang wanita dengan rambut panjang yang menutupi wajahnya, mengenakan baju putih yang kempeng-kemping dan basah kuyup. Dia tidak berpijak di tanah. Kakinya menggantung beberapa sentimeter di atas semak-semak. Saat terkena cahaya, ia mengeluarkan erangan panjang yang menyayat hati. Dan tiba-tiba joran yang tadi tertancap di tanah terseret masuk ke air dengan sangat kencang. Seolah-olah sesuatu yang besar di dalam danau sedang marah. "Siapa kau? Apa maumu?" Suara Danu bergetar hebat. Sosok itu perlahan menyingkap rambutnya, memperlihatkan wajah yang hancur dengan kulit yang tampak seperti sudah lama terendam air. Matanya yang merah menatap tajam ke arah Danu. "Kembalikan," bisiknya dengan suara yang terdengar seperti gesekan batu. Rupanya, kail Danu telah menyangkut pada sesuatu yang berharga milik sosok tersebut. Atau mungkin, justru menyangkut pada jasadnya yang terpendam di dasar danau. Sosok itu mulai bergerak maju, melayang, mendekat dengan gerakan yang patah-patah. Akal sehat Danu akhirnya menang. Tanpa memikirkan peralatannya lagi, ia memutar badan dan berlari sekencang mungkin menuju jalan setapak tempat ia memarkir motornya. Jantungnya berdegup kencang, seolah mau melompat keluar. Di belakangnya, suara tawa melengking kembali terdengar. Kali ini lebih dekat dan nyaring. Danu merasa tanah yang ia pijak menjadi sangat licin dan udara semakin dingin. Tiba-tiba, ia tersandung akar pohon dan jatuh tersungkur. Saat ia menoleh, sosok wanita itu sudah berada tepat di hadapannya. Tangannya yang pucat dan kurus menjangkau ke arah lehernya. Dengan sisa tenaga, Danu berguling ke samping, menghindari cengkeraman tangan dingin itu. Ia merangkak dengan panik, mengabaikan luka gores di tangan dan lututnya. Cahaya lampu jalan yang kuning pucat di kejauhan menjadi satu-satunya harapannya. Begitu ia mencapai area yang terang, sosok wanita itu berhenti di batas gelap hutan, seolah-olah tidak berani menyentuh cahaya. Ia hanya berdiri di sana, menatap Danu dengan kebencian yang mendalam sebelum perlahan-lahan menghilang ke dalam bayang-bayang. Danu mencapai motornya dengan napas tersengal-sengal, bersumpah tidak akan pernah memancing di danau itu lagi saat malam hari. Keesokan paginya, saat matahari sudah tinggi, Danu kembali ke danau itu bersama seorang temannya. Keadaan tampak jauh lebih bersahabat, namun suasana mistis masih terasa. Mereka menemukan joran Danu tergeletak di pinggir air. Namun, kailnya sudah hilang, terpotong rapi seperti digunting. Yang lebih mengejutkan, di atas tas pancingnya yang tertinggal, terdapat sebuah kalung perak tua yang bergerak dengan lumpur dan ganggang air. Seolah-olah penghuni danau itu memberikan imbalan atas gangguan semalam. Atau mungkin itu adalah sebuah pesan bahwa mereka kini memiliki ikatan yang tak terlihat.